Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setiap kita butuh perlindungan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita butuh perlindungan Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan kemudian kita juga akan berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Di mana di sini saudara, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya mereka masih ada di luar Kanaan, sekalipun pada waktu itu kondisinya semuanya masih serba tidak jelas, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janji itu pasti digenapi. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menyertai umatnya dalam perjalanan mereka. Hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Dia menyertai perjalanan hidupmu dan janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Dia Allah yang berkuasa.
Dia Allah yang sanggup melindungi kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah berlindung kepada Dia. Dan orang yang berlindung kepada Dia akan berkata bahwa Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertahananku yang aku percayai. Artinya dia mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan akan melindungi seluruh kehidupannya. Kalau hari ini saudara berlindung kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itulah perlindungan saudara. Mazmur 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang yang berlindung kepada Tuhan pada akhirnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memagari mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12-13 ini. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi, karena orang yang berlindung kepada Tuhan endingnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai dalam kehidupannya. Mazmur 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kelemahan? Adakah saudara sedang mengalami kekurangan, kemiskinan? Dengar saudara, Allah mau bangkit memberi pembelaannya kepada saudara. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, Dia mau bangkit campur tangan dan membela kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala keberadaan kita hari ini, harapkan perlindungan kepada Tuhan, rindukan dan mohonkan perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-23, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Orang benar kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melindungi dia, bahkan tidak mengizinkan dia mengalami bahaya. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah, kata firman Tuhan. Dia membela, Dia menjaga, Dia melindungi umat-umatnya. Kalau hari ini saudara mengalami remuk jiwa, hatimu patah oleh karena situasi, keadaan, oleh karena perlakuan ketidakadilan dan sebagainya, dengar, Tuhanlah perlindungan yang akan membela setiap kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, hidup ini ada berbagai situasi kondisi yang kita alami. Ada penindasan, ada situasi yang berat yang kita alami, aniaya, dihempaskan. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara. Ada keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Namun dalam semuanya itu, kekuatan berlimpah-limpah berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kekuatan kita, kekuatan Tuhan akan mengalir bagi kita secara berlimpah-limpah, sehingga sekalipun ditindas tidak terjepit, kata Paulus. Sekalipun ditindas tidak habis akal, tidak putus asa, karena ada kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Itu sebabnya berlindunglah kepada Dia, karena Dia kekuatan kita. Berlindunglah kepada Dia karena berlimpah-limpah kekuatan yang Dia beri bagi setiap kita. Ayat terakhir, saudara, tentang perlindungan Tuhan bagi kita, Mazmur 91 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, di sini kembali di dalam Mazmur 91 ini kembali ditegaskan bahwa sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjerat umat manusia, termasuk menjerat anak-anak Tuhan, menjerat saya dan saudara. Tetapi Tuhan kita akan melepaskan kita dari jerat. Dia akan membebaskan kita dari jerat. Dia melindungi kita dengan kesetiaannya. Dia menjadi perisai. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan bahwa Dia akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, umat-umatnya. Itu sebabnya apapun keadaannya, apapun kondisinya, berlindunglah kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, menguatkan iman saudara. Dan saat ini kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mari datang memohon perlindungan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi dan keadaan umat-umat-Mu. Engkau yang tahu situasi kehidupan anak-anak-Mu. Engkaulah perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh masalah, sedang terjepit oleh persoalan, sedang terjepit oleh keadaan ekonomi. Bapa yang baik, Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu dan menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka, melepaskan mereka dari segala masalah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka perlu perlindungan Tuhan, kami semua perlu perlindungan Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami imani janji-janji firman-Mu bahwa perlindungan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara,
dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tanganmu, lawatanmu, kuasamu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anakmu Bapa. Berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anakmu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anakmu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anakmu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anakmu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anakmu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang. Apapun bentuk usaha, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anakmu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anakmu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anakmu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga,
Mungkin ada anak-anakmu yang sedang kena penyakit asam lambung, karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizatmu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anakmu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilurmu setiap anak-anakmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizatmu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anakmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anakmu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani. Para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati dalam nama Yesus semuanya. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja
Biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.